Innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya saja amal itu bergantung daripada niatnya. Di sini diambil pelajaran bahwasanya setiap amal itu harus ada niat. Dan semua amalan, semua pekerjaan apapun itu, ya, apabila kita menginginkan pekerjaan itu berubah menjadi sebuah ibadah atau dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah ibadah, maka harus diniatkan. Kapan tidak diniatkan, maka dia akan menjadi sebuah kebiasaan atau dia hanya menjadi sebuah amalan biasa yang tidak ada unsur pahalanya di dalamnya. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Ya. Kalau orang meniatkan ibadah, maka dia akan dapat ibadah. Kalau orang meniatkan hal yang lain, maka dia akan mendapatkan hal yang lain. Kemudian, ya, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, memahamkan kepada kita pentingnya untuk berniat dalam segala sesuatu. Dan niat itu menjadi titik pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Kemudian niat juga bisa menjadi pembeda antara sebuah ibadah dengan sebuah kebiasaan, sebagaimana saya sebutkan di awal. Bagaimana niat bisa menjadi pembeda antara satu ibadah dengan ibadah yang lain? Contohnya, ada dua orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat. Si A melaksanakan sholat 2 rakaat dan si B juga melaksanakan sholat 2 rakaat. Kedua orang ini sama-sama melaksanakan sholat 2 rakaat. Namun, apa yang menjadi pembeda antara dua orang ini? Yang menjadi pembeda adalah orang yang pertama melakukan sholat subuh misalnya, sementara orang yang kedua melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Yang menjadi pembeda adalah niatnya. Yang kedua, ya, sebagaimana tadi telah disebutkan, niat itu bisa membedakan antara amal ibadah dengan amalan yang lain atau kebiasaan. Contohnya, ada orang yang ingin membasahi seluruh tubuhnya. Ya, mandi. Dari ujung kuku, kaki sampai dengan ujung rambut dia basahi semua. Baik. Dan orang yang lain juga melakukan hal yang sama. Ketika keluar, orang yang pertama tidak mendapatkan pahala, orang yang kedua mendapatkan pahala. Yang membedakan adalah niatnya. Orang yang pertama, ya, ketika ia membasahi seluruh tubuhnya tadi, dia berniat untuk menyegarkan tubuhnya. Sementara orang yang kedua berniat untuk mandi wajib misalnya. Maka orang yang kedua mendapatkan pahala, sementara orang yang pertama tidak mendapatkan pahala. Contoh yang lain, misalnya ada orang yang tidak mau makan semenjak subuh sampai dengan terbenamnya matahari. Ya, ini berbeda tergantung dari niatnya. Apabila dia meniatkan untuk berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa. Namun, apabila dia melakukannya karena mengikuti resep dokter misalnya, mengikuti anjuran dokter, atau untuk diet misalnya, maka dia hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ya, dia akan dapat berat badan yang turun, ya, atau mungkin kadar gula yang diturunkan, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa sedikit pun. Di sisi yang lain, niat juga berfungsi sebagai penentu maksud daripada amal. Penentu maksud daripada amal maksudnya apa? Maksudnya adalah dengan niat, ya, kita bisa menjawab sebuah pertanyaan yang begitu besar. Pekerjaan ini kita lakukan untuk siapa? Untuk apa kita lakukan pekerjaan ini? Apakah untuk Allah atau bukan? Apakah pekerjaan yang kita lakukan untuk Allah atau bukan? Jika jawabannya untuk Allah, maka niat kita benar. Kalau misalnya jawabannya bukan untuk Allah, maka niat kita keliru dan perlu untuk diperbaiki. Demikianlah, ya, yang menjadi pembeda antara niat yang fungsi daripada niat adalah menjadi pembeda antara untuk Allah atau bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.